Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa saya lagi ya. Karena saya Tes Suara, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, untuk studi teknologi rekayasa internet. Nah, lanjut di modul Ender channelnya, modul 6 Ender channel. Kemarinnya saya sudah membuat video tentang STP konsep kelompok kawan-kawan saya. Di sini saya lanjut ke modul 6 dan nanti juga ada kawan-kawan saya. Nah, di modul 6 ini, Gender Channel ini, kenapa sih ngambil modul, kenapa harus ngambil modul ini ya? Nah, karena desain jaringan Anda mencakup saklar dan tautan redundant, cadangan ya. Anda memiliki beberapa versi STP yang dikonfigurasi untuk mencegah loop layer 2. Namun sekarang, seperti kebanyakan administrasi jaringan, menyadari bahwa dapat menggunakan lebih banyak bandwidth dan redundansi di jaringan Anda. Don't worry, ada channel ada channel membantu, ada channel hadir untuk membantu, ada channel menghubungkan tautan antar perangkat menjadi beberapa bundle ya. Bundle ini mencakup tautan redundant, lalu STP yang kemarin sudah kita orang jelaskan dapat memblokir salah satu tautan tersebut, tetapi tidak memblokir semuanya dengan added channel. Jaringan Anda dapat memblokir redundansi ini mencegahan loop, meningkatkan bandwidth. Nah, lalu ada dua protokol, yaitu ada PAGB dan LSCP. Nah, modul ini tuh menjelaskan keduanya yang dan juga menunjukkan cara mengkonfigurasi atau memverifikasi, lalu memecahkan masalah keduanya, dan memeriksa sintak kedua aktivitas pelacak paket pembantu dan memahami protokol ini lebih baik. Lalu apa yang kami tunggu lanjut ke ini yang kita pelajari ya. Ada beberapa modul, oke, di modul 6 ini ada untuk satu, yaitu ada data operation, saya sendiri yang menjelaskan. Lalu ada configure, ada panel, kawan saya. Yang ketiga ada verify and troubleshoot, ada kawan saya. Di sini saya satu kelompok ini beranggotakan tiga anggota ya. Lalu lanjut ke rencana operation. Ada channel operation. Rencana operation ini kita pertama ada ring aggregation. Ya, ada beberapa skenario ya yang membutuhkan bandwidth atau redundansi lebih besar antar perangkat daripada yang dapat disediakan oleh satu token. Di sini ada fotonya. Ada dua link ya. Yang pertama link 1 dan link 2. Lalu beberapa link dapat dihubungkan antar perangkat untuk meningkatkan bandwidth. Nah, jadi dua ini untuk meningkatkan bandwidth ya. Ya, tapi STP yang diajukan pada layar 2 seperti switch itu secara default akan memblokir nih. Jadi ada secara otomatis memblokir. Tautan redundansi untuk mencegah loop switching seperti yang ditentukan pada gambar ini ya. Jadi ini udah otomatis terblokir oleh STP, dan yang ini redundansinya dia masih bisa. Merupakan teknologi agregasi link untuk memungkinkan tautan redundan antar perangkat yang tidak akan diblokir oleh STP. Nah, ini yang disebut other channel nih. Dia tidak terblokir. Lalu other channel ini teknologi agregasi tautan yang mengelompokkan beberapa tautan endomer fisik menjadi satu tautan logis ya, yang logis tunggal. Teknologi ini digunakan untuk menyediakan toleransi kesalahan, pembagian beban, dan meningkatkan lebar pita dan redundansi antar saklar rotor. Jadi, teknologi ini digunakan untuk menyediakan toleransi kesalahan, pembagian beban, dan meningkatkan bandwidth. Lalu Ender Channel memungkinkan penggabungan Zoom link fisik antar penulis saklar untuk meningkatkan kecepatan pembahasan.
Jadi sebelumnya kan ada dua link ya, yaitu untuk meningkatkan bandwidth. Lalu otomatis nih yang link keduanya diblokir oleh STP. Nah, jadi kita ini harus memperbesar di yang link satunya, itu header channel ya. Lanjut ke header channel 61.2 ini. Nah, teknologi header channel awalnya dikembangkan oleh Cisco sebagai teknik switch to switch. Selain yang mengelompokkan beberapa port fast Ethernet atau Giga Ethernet ke dalam satu saluran logis. Ketika header channel dikonfigurasi, interface virtual yang dihasilkan disebut port channel. Interface fisik digabungkan menjadi antarmuka port channel seperti yang ditemukan pada gambar. Lalu keuntungan ya, keuntungan menggunakan header channel. Keuntungan menggunakan header channel itu ada beberapa. Ya, yang pertama ini ada dapat dilakukan pada interface header channel dan bukan pada tiap port individual, sehingga menjamin konsistensi konfigurasi pada seluruh tautan. Jadi lebih konsisten ya pada link. Lalu yang kedua ada mengandalkan port switch yang sudah ada. Jadi nggak usah lagi upgrade link ya, koneksi yang lebih cepat dan mahal untuk mendapatkan bandwidth yang lebih besar. Dia pakainya yang sudah ada. Lalu ngimbangin beban terjadi antara link yang merupakan bagian dari header channel yang sama, bergantung pada platform, perangkat keras, atau beberapa metode penyeimbangan beban yang diterapkan. Metode ini mencakup penyeimbangan beban, make, make, make up ini destination, softmax, dan destination make tujuan untuk penyeimbangan beban. Lalu source AP dan destination AP ini di seluruh tautan fisik. Lalu ada header channel selanjutnya ya. Header channel menciptakan agregasi yang dilihat sebagai satu tautan lembaga logis. Ketika beberapa bundle header channel ada di antara dua saklar. STP dapat memblokir salah satu bundle untuk mencegah loop peralihan. Ketika STP memblokir salah satu tautan redundan, hanya ada satu tautan header channel. Semua link fisik di header channel aktif karena STP hanya melihat satu tautan yang logis. Nah, yang terakhir ini, header channel menyediakan redundant karena keseluruhan link ya, yang dilihat sebagai satu koneksi logis. Selain itu, hilangnya satu tautan fisik dalam saluran tidak menciptakan perubahan dalam topologi. Oleh karena itu, perhitungan ulang spanning tree ya, STP tidak diperlukan dalam asumsi ketidakada satuan fisik header channel tetap berfungsi. Bahkan output keseluruhan menurun karena hilangnya tautan dalam header channel. Nah, lalu ada implementasi retrition, batasan-batasannya. Jadi pada saklar katalis 2960 batasan implementasi tertentu yaitu ini. Nah, pertama itu ada interface tidak dapat dicampur, misalnya Ethernet dan Giga Ethernet ya. Nah, ini nggak dapat dicampur nih dalam satu header channel. Lalu saat setiap header channel dapat terdiri dari hingga 8 port header channel yang dikonfigurasi secara kompatibel. Header channel menyediakan bandwidth duplex penuh hingga 800 Mbps atau fast Ethernet atau 8 gigabit header channel. Salah satu switch dan switch atau host lainnya.
Lalu switch Cisco di 2019 layar 2 mendukung hingga 6 adder channel. Namun seiring dengan pengembangan iOS ya yang terbaru ini, perubahan platform, beberapa kartu dan platform mungkin mendukung peningkatan jumlah port dan tautan adder channel, serta mendukung peningkatan jumlah gigabit adder channel. Lalu konfigurasi pada data grup secara individual harus konsisten pada kedua perangkat. Jika port fisik di satu sisi semua port di setiap tautan, ada channel harus mengkonfigurasi sebagai port layer 2. Jadi setiap header channel ini memiliki interface yang logis ya, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Konfigurasi yang ditetapkan pada interface saluran port memengaruhi semua antarmuka yang ditetapkan ke semua antarmuka. Yang logis ya, logis. Nah, oke lanjut di 6.1.15 ya. Gimana auto negotiation protocol header channel ini dapat dibentuk melalui negosiasi menggunakan salah satu dari dua protokol, Port Aggregation Protocol atau PAGP ya. Jadi singkatan PAGP ini Port Aggregation Protocol atau Link Agregasi Control Protocol LACP. Protokol ini memungkinkan port dengan karakteristik serupa untuk membentuk saluran melalui negosiasi dinamis dengan speed yang berbeda. Ini ada not. Dimungkinkan juga untuk mengonfigurasi ada channel grafis atau besar A, PAGB atau LSCP ya. Lanjut ke PAGB besar. PAGB operation ini adalah milik Cisco ya yang membantu pembuatan header channel secara otomatis. Ketika header channel dikonfigurasi menggunakan PGB, paket PGB ini dikirim antar port yang mendukung header channel untuk menegosiasi membutuhkan saluran. Ketika PGB mengidentifikasi tautan header channel yang cocok, ia mengelompokkan tautan tersebut ke dalam header channel. Header channel kemudian ditambahkan ke spanning tree sebagai port tunggal. Lalu saat diaktifkan PGB ini juga mengelola header channel. Paket PGB dikirim setiap 30 detik. PGB memeriksa konsistensi konfigurasi pada pengelola penambahan dan kegagalan tautan antara dua switch ya. PGB memastikan bahwa saat header channel dibuat, semua port memiliki konfigurasi yang sama. Ada catatan, di header channel, semua port wajib memiliki kecepatan, pengaturan duplex, dan informasi VLAN yang sama. Setiap modifikasi port channel setelah pembuatan channel juga mengubah port channel yang digabungkan. Ini ada mode untuk PGB, yaitu ada on, PGB disable, PGB auto, otomatis auto. Lalu mode-mode tersebut ini harus kompatibel di setiap sisi. Jika satu sisi dikonfigurasi untuk berada di dalam metode otomatis, maka sisi tersebut ditempatkan dalam satu pasif, di sisi lain untuk menegosiasi ada channel. Jika sisi lain juga diatur otomatis, negosiasi tidak akan pernah dimulai dan ada channel tidak terbentuk. Jika semua mode dinonaktifkan dengan menggunakan perintah no, nah, jika tidak ada mode yang dikonfigurasikan, maka header channelnya tidak aktif. Nah, lanjut di contoh PGB mode setting example contoh
Ya, perhatikan saklar. Nah, ini S1 dan S2 ya. Membentuk header channel menggunakan PGB. PGB pada peraturan itu setiap saluran. Dan ini ada tabelnya menunjukkan berbagai kombinasi ada PGB pada S1 dan S2 sama S1. Jadi S1 dan S2 on ya sama-sama hidup. Disable auto. Yes. Lanjut ke LACP operation. LACP ini merupakan bagian dari spesifikasi I triple E ya. I triple E 802 itu 3 AD. Ini memungkinkan beberapa port phishing ya digabungkan untuk membentuk satu saluran logis. LACP memungkinkan saklar untuk menegosiasi penggabungan otomatis dengan mengirimkan paket LACP ke saklar lainnya. Ia menjalankan fungsi yang mirip dengan PGB dengan Cisco Header Channel. Karena LACP ini merupakan standar IEEE, ia dapat digunakan untuk memfasilitasi ada channel dalam lingkungan multi vendor pada perangkat Cisco. Keduanya protokol tersebut didukung. Nah, ini ada note. LACP itu awalnya diidentifikasikan sebagai IEEE, namun LACP sekarang diidentifikasikan dalam standar IEEE 82 02 1AX yang lebih baru untuk jaringan lokal ya atau Metropolitan Area Network MAN. Berarti LAN dan MAN. Dan sama ada mode-modenya LSCP dan PGP. Ini ada on, LSCP aktif, pasif. Semua halnya sama dengan PGP ya. Mode harus kompatibel di kedua sisi tautan yang terbentuk. Mode aktif diulang karena mode ini menciptakan konfigurasi ada channel tanpa syarat, tanpa negosiasi dinamis PGB atau LSCP. Ini ada contohnya. Contoh LSCP seperti PGB yang tadi ya. Bedanya beda sama di channel sebelumnya. Nah, lalu yang terakhir ini ada check understanding, ada channel person ya. Sini sudah saya kerjakan sebelumnya. Apa aja mode ya, mode di PGB ada on, auto, disable ya. Disable auto. PGB interface disable. Channel auto disable on. Sebutkan 100. Nah, selanjutnya konfigurasi header channel ini mungkin dijelaskan. Wah ya, kan mungkin ya. Ini akan dijelaskan kawan saya, antara Amar atau Adam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi daripada kawan saya, Ansel Suara, untuk materi 6.2. Di sini ada judul besarnya ada konfigur header channel atau konfigurasi header channel. Nah, lanjut untuk materi 6.2.1-nya.
Pedoman konfigurasi. Oke. Setelah kita mengetahui apa itu address channel, maka topik ini akan menjelaskan cara mengkonfigurasinya. Panduan dan batasan berikut di bawah ini merupakan panduan untuk mengkonfigurasi address channel-nya. Oke, pertama ini ada dukungan Enter Channel. Semua antarmuka Ethernet harus mendukung Enter Channel tanpa persyaratan bahwa antarmuka harus berdekatan secara fisik. Kemudian, kecepatan dan duplex. Nah, kecepatan dan duplex ini harus dikonfigurasikan semua antarmukanya dalam Enter Channel untuk beroperasi pada kecepatan yang sama dan dalam metode duplex yang sama. Kemudian, pencocokan VLAN. Maka semua antarmuka dalam bundle Enter Channel harus ditetapkan ke VLAN yang sama atau dikonfigurasikan sebagai trunk. Pada di bawah ini merupakan apa ya? Merupakan contoh lah. Contoh Enter Channel dibentuk. Sini ada switch dan switch. Kemudian rentang VLAN. Untuk rentang VLAN ini, Enter Channel mendukung rentang VLAN yang diizinkan yang sama pada semua antarmuka dalam Enter Channel yang terhubung. Jika rentang VLAN yang diizinkan tidak sama atau tidak apa ya, tidak valid, maka antarmuka tidak terbentuk Enter Channel. Bahkan saat diatur ke mode terhubung atau mode otomatis atau diinginkan ya. Oke, pada gambar di bawah ini ya, pada gambar di bawah ini merupakan gambar Enter Channel yang dibentuk. Di sini ada kecepatannya di sini ada 1 gigabit per second. Kemudian, oh, sorry, kalau baterai ya. Ya, oke. Nah, kemudian ada rangkapnya penuh dan apa namanya? Kecepatan di sini juga ada 10 ya. Oke. Kemudian untuk konfigurasi untuk port switch 2-nya kecepatannya sama, 1 gigabit per second, kemudian rangkapnya penuh. Nah, kemudian 10 ini VLAN ya, VLAN 10. VLAN-nya sendiri VLAN 10. Nah, maka kedua perangkat ini akan sama-sama terhubung sehingga membentuk sebuah Ether channel. Karena semua konfigurasi portnya sama antara switch 1 dan switch 2. Dari sisi kecepatan, dari sisi rangkap, dan sisi VLAN-nya sama. Oke, kita lanjut untuk di bawah ini ya. Oke, di bawah ini merupakan Ether channel yang tidak terbentuk atau apa ya? Atau salah nggak ya? Nah, di sini terdapat dua konfigurasi di mana dua konfigurasi ini berbeda. Oke, ya, saya sedikit menjelaskan. Yang pertama ada konfigurasi port switch 1. Switch 1 ini untuk kecepatannya mereka sama. Konfigurasi port apa switch 2 ini sama untuk kecepatannya 1 gigabit per second. Nah, untuk rangkapnya itu tidak penuh. Yang switch 1 ini setengah dan yang switch 2 ini penuh. Nah, VLAN-nya sama 20-20. Maka ketika ada dua apa konfigurasi yang tidak sama atau tidak valid, maka tidak akan terbentuknya namanya error channel ya. Nah, oke, di sini mungkin ada contoh ya, contoh untuk konfigurasi atau contoh gambar ya yang menunjukkan bahwasanya terbentuknya error channel dan tidak terbentuknya error channel ya. Oke, kita lanjut untuk materi di bawah ini ya. Untuk pernyataan di bawah ini ada sedikit pernyataan. Jika pengaturannya harus diubah, maka konfigurasikan dalam mode konfigurasi antarmuka saluran port. Setiap konfigurasi yang diterapkan pada antarmuka saluran, maka juga memengaruhi antarmuka individual. Namun, konfigurasi yang diterapkan pada antarmuka individual tidak mengaruhi antarmuka saluran port. Oleh karena itu, membuat perubahan konfigurasi pada antarmuka yang merupakan bagian dari tautan itu channel dapat menyebabkan masalah kompatibilitas antarmukanya. Oke. Kemudian saluran portnya dapat dikonfigurasi dalam mode akses, mode terang, atau pada port yang dirutekan. Oke, lanjut untuk materi 6.2.2-nya ini ada Lab Configuration Example atau yang biasa kita sebut dengan contoh konfigurasi pada LACP. Oke ya. Ether channel dinonaktifkan secara default dan harus dikonfigurasi. Maka pada gambar di bawah ini merupakan sebuah gambar topologi
eh, sebuah gambar topologi ya yang akan digunakan untuk menunjukkan contoh konfigurasi LT channel tersebut. Nah, di sini kita akan sedikit mengoprek ya, mengoprek apa ya, mengoprek sebuah konfigurasi LT channel menggunakan LHCP. Ya, oke ya. Lanjut untuk step by stepnya. Yang pertama, tentukan termuka yang menyusun grup enter channel. Enter channel menggunakan perintah mode konfigurasi global, interface, range, interface. Kata kuncinya itu ada di rank. Maka rank ini memungkinkan ini ya, rank memungkinkan kita memilih beberapa antarmuka dan mengkonfigurasinya semua bersama-sama. Untuk step yang kedua atau langkah yang kedua, buatlah antarmuka saluran port dengan perintah mode aktif channel. Nah ya, untuk perintah ini mode aktif channel, identifir identifier filler dalam mode konfigurasi rentang antarmuka. Pengidentifikasian menentukan nomor grup saluran. Kata kuncinya ada di mode aktif, ya. Kata kuncinya ada mode aktif, sehingga mengidentifikasi sebagai konfigurasi LCP at the channel. Nah, untuk step yang ketiga atau langkah yang ketiga, untuk mengubah pengaturan layer 2 pada antarmuka saluran port, masukkan mode konfigurasi antarmuka saluran port menggunakan perintah interface port channel. Maka di sini akan ketika kita ingin mengubah pengaturan layer 2, maka kita memasukkan perintah interface port channel yang diikuti oleh pengenalan antarmuka. Pada contoh switch 1 dikonfigurasi dengan LACP enter channel, saluran port dikonfigurasi sebagai antarmuka terang dengan pilihan yang diizinkan atau ditentukan. Oke ya. Yang pertama mungkin sini kita untuk mencapai atau membuat konfigurasi menjadi config ini, maka yang pertama kita akan melakukan config terminal. Nah, setelah kita masukkan di mode config terminal, maka akan muncul switch 1 config. Nah, kemudian gitu ya. Mungkin sedikit tambahan dari saya yang tadi saya ulangi. Untuk switch 1 ini, sebelum kita mengkonfigurasi sebuah perangkat, baik switch atau router, usahakan kita mengkonfig terminal dulu. Mengkonfig terminal, nah, sehingga muncul switch 1 config ya. Oke. Nah, untuk yang pertama, kita menginterface rank pas Ethernet nolnya ini, seperti yang tulisin tadi ya, kita masukkan ke mode interface ranknya dulu. Nah, di sini, kemudian untuk step yang kedua, kita masukkan ke channel ke mode aktif. Ya, step kedua ini kita masuk ke interface channel mode aktif. Kemudian munculkan creative for channel interface for channel satunya. Kemudian kita exit. Nah, setelah exit ini kita keluar ke menu pertama. Cuma ada satu config ya. Kemudian kita masuk di interface for channel satu. Nah, masukkan switch mode terangnya dan kita masukkan switch portnya. Ada VLAN 1, 2 dan 20. Oke, kita lanjut untuk materi 6.2.3-nya ada syntax check to configure the header channel. Tahu yang biasa disebut dengan memeriksa syntax konfigurasi header channel. Oke ya. Pada gambar di bawah ini merupakan sebuah gambar topologi. Contoh topologi header channel untuk V2 berdasarkan persyaratannya di dalam. Oke ya. Hmm, 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 hmm. Mungkin ini kan yang pertama ya kita mengkonfigurasi header channelnya. Coba kita so interface soal. Nah, langsung saja ya, saya jelaskan sedikit. Nah, maka di sini yang pertama kita masuk di mode ini, ranknya dulu. Masuk di rank. Kemudian, nah, kita masuk ke mode channel group 1 seperti yang pada konfigurasi ini tadi ya. Ini, maka jadinya akan seperti ini. Kemudian, tinggal sebentar. Nah, di sini ada perintah channel group seperti mode aktif. Nah, di sini akan melihatkan beberapa mode aktif ya. Nah, kemudian masuk ke mode lain lagi, interface channel 1, unsur port mode terang, dan terakhir ada split port terang load VLAN 1, 2, dan 20. Oke, lanjut untuk pakai tracer ya. Mungkin saya ulangi pakai tracer ya. Tunggu. Oke, 6.24.
Ya. Mungkin kemarin saya sudah apa ya sedikit Oke, di sini saya akan melanjutkan pada modul 6, part yang ketiga. Di sini ada verify ether channel. Seperti biasa, saat kita mengkonfigurasi perangkat di jaringan, kita harus memverifikasi konfigurasi kita. Jika ada masalah, kita juga harus mampu memecahkan masalah dan memperbaikinya. Topik ini memberi kita perintah untuk memverifikasi serta beberapa masalah jaringan Ether channel yang umum dan solusinya. Berikut adalah contoh perintah verifikasi akan melakukan topologi yang ditunjukkan pada gambar. Nah, yang pertama ada show interface port channel. Perintah show interface port channel menampilkan status umum interface port channel. Pada gambar, interface port channel 1 sedang aktif ya. Dan yang kedua, bila beberapa interface port channel interface dikonfigurasi pada perangkat yang sama, gunakan perintah show ether channel summary untuk menampilkan satu baris informasi per saluran port. Pada output, switch memiliki satu ether channel yang dikonfigurasi. Grup 1 menggunakan LACP. Bundle interface terdiri dari interface fast Ethernet 01 dan fast Ethernet 02. Kelompok ini adalah Ether channel layer 2 dan sedang digunakan sebagaimana ditunjukkan oleh huruf SU di samping nomor saluran port 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 channel number. Kemudian yang ketiga ada show Ether channel port channel. Kita menggunakan show Ether channel port channel. Perintah show Ether channel port channel untuk menampilkan informasi tentang eh, port channel interface port channel secara spesifik. Seperti yang ditunjukkan pada output. Dalam contoh, interface port channel 1 terdiri dari dua interface fisik. Fast Ethernet 01 dan Fast Ethernet 02 interface interface fase 01 interface fase Ethernet 01 dan fase Ethernet 2 ini menggunakan LACP dalam mode aktif. Interface ini terhubung dengan benar ke switch lain dengan konfigurasi yang kompatibel, yang menjadi alasan mengapa saluran port dikatakan sedang digunakan. Dan yang keempat ada show interface Ether channel. Pada setiap anggota interface physical interface dari bundle Ether channel, perintah show interface Ether channel dapat memberikan informasi tentang perangkat interface dalam Ether channel, seperti yang ditunjukkan pada output. Interface fast Ethernet 01 adalah bagian dari bundle Ether channel 1. Protokol ini protokol untuk Ether channel ini adalah LACP.
Dan yang kedua ada common issues with Ether channel configuration, atau masalah umum dengan menggunakan konfigurasi Ether channel. Semua interface pada Ether channel harus memiliki konfigurasi kecepatan dan mode duplex yang sama. VLAN asli dan yang diizinkan pada jalur utama dan VLAN akses pada port akses. Memastikan konfigurasi ini akan secara signifikan mengurangi masalah jaringan yang terkait dengan Ether channel. Masalah umum Ether channel meliputi hal berikut ini. Yang pertama, port yang ditetapkan dalam Ether channel bukan bagian dari VLAN yang sama atau tidak terkonfigurasi sebagai terang. Port dengan VLAN asli yang berbeda tidak dapat membentuk Ether channel. Yang kedua, trunking dikonfigurasi pada beberapa port yang membentuk Ether channel, tetapi tidak semuanya. Kita tidak disarankan untuk mengkonfigurasi mode pada port individual yang membentuk Ether channel. Saat mengkonfigurasi terang pada Ether channel, verifikasi mode trunking pada Ether channel. Dan yang ketiga, jika rentang VLAN yang diizinkan tidak sama, port tidak membentuk Ether channel meskipun PAGB diatur ke mode otomatis atau diinginkan. Mode auto atau desirable mode. Yang keempat, opsi negosiasi dinamis untuk PAGB dan LACP tidak dikonfigurasi secara kompatibel di kedua ujung Ether channel. Catatan sangat mudah untuk Kemudian di sini ada catatan sangat mudah untuk membingungkan PAGB atau LACP dengan DTP karena keduanya merupakan protokol yang digunakan untuk mengotomasikan perilaku pada tautan terang. PAGB dan LACP digunakan untuk agregasi tautan atau Ether channel. DTP digunakan untuk mengotomasikan pembuatan tautan terang. Ketika terang Ether channel dikonfigurasi, biasanya Ether channel PAGB atau LACP dikonfigurasi terlebih dahulu, kemudian DTP. Dan yang ketiga ada troubleshoot Ether channel example. Nah, di sini ada contoh pemecahan masalah Ether channel. Pada gambar, interface F01 dan F02 pada switch S1 dan S2 dihubungkan pada Ether channel, akan tetapi Ether channel tidak beroperasi. Quick step. Nah, step yang pertama, view the Ether channel summary information. Waduh. Nah, output dari perintah show Ether channel summary mengindikasikan bahwa Ether channel sedang down. Nah, kita bisa mengetik ini show Ether channel summary. Nah, di sini ada beberapa Ether channel yang sedang down. Ini kemudian step yang kedua. Step yang kedua, view port channel configuration. Pada step show run, pada show run begin interface port channel output, keluar output yang lebih terperinci menunjukkan bahwa pada mode PAGB yang tidak kompatibel yang dikonfigurasi pada switch 1 dan switch 2. Oh, ini. Kemudian yang ketiga ada connect the misconfiguration. Pada step ini, untuk memperbaiki masalah tersebut, mode PAGB pada Ether channel diubah ke yang diinginkan. Dengan catatan, Ether channel dan STP harus saling kerjasama. Karena alasan ini, urutan perintah terkait Ether channel yang dimasukkan penting. Itulah sebabnya kita melihat
interface port channel 1 dihapus lalu ditambahkan kembali dengan perintah channel group, bukan diubah secara langsung. Jika seseorang mencoba mengubah konfigurasi secara langsung, kesalahan HTTP menyebabkan port terkait masuk ke status pemblokiran atau disable. Dan yang keempat ada verify other channel is operational. Dan pada step 4 ini kita memverifikasi apakah other channel sedang beroperasi atau tidak. Channel gini diaktifkan bagaimana verifikasi oleh keluaran seperti show other channel summary. Oke, mungkin seperti itu. Oke, mungkin seperti itu penjelasan pada modul 6. Dan jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.